65 juta tahun sebelum planet Bumi dihuni oleh umat manusia, ternyata ada makhluk dari planet lain yang sudah menjelajah antar galaksi. Kemudian kita diperlihatkan planet bernama Somaris, di mana Mills sedang melihat putrinya yang bernama Nevin, bermain di pantai. Lalu ia mengatakan pada istrinya yang bernama Alia, bahwa dia telah menerima pekerjaan eksplorasi selama 2 tahun. Waktu tersebut cukup lama bagi keluarganya, karena biasanya Mills hanya melakukan eksplorasi dalam hitungan hari. Hal itu disebabkan karena Mills ingin mendapatkan uang tambahan untuk membayar biaya pengobatan penyakit Nevin. Kemudian, Mills mengajari Nevin cara menciptakan sebuah siulan menggunakan tangan, dan memberitahu bahwa dirinya akan pergi bekerja selama 2 tahun. Beberapa waktu kemudian Mills tampak menjadi pilot, yang bertugas untuk membawa penumpang yang sudah dihibernasi dalam kapsul yang disebut kriogenik. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke planet tujuan, tanpa diduga pesawat berhadapan dengan beberapa meteor dan akhirnya mengenai pesawat tersebut. Ketika pesawat mulai hancur, Mills bergegas ke kokpit dan mengirimkan sinyal darurat ke base, sambil mengarahkan pesawat untuk mendarat di planet terdekat. Akhirnya pesawat terbelah menjadi 2 bagian, dan ketika Mills menghadapi kecelakaan tersebut, ia langsung teringat pada putrinya yang sedang menunggu di rumah dan pingsan. Beberapa menit kemudian Mills terbangun dan mendengar sistem pesawat memberitahu bahwa mereka ada di lokasi yang tidak dikenal. Dia menyadari ada sepotong logam yang menancap di perutnya, sehingga ia terpaksa untuk mencabutnya walau sakit dan segera menutup lukanya. Kemudian Mills mengenakan pakaian astronotnya dan mulai memeriksa pesawat untuk mengetahui kerusakan yang terjadi. Yang membuatnya tambah panik, ia menemukan kamar kapsul kriogenik telah mengalami kerusakan. Setelah mengambil senjata laser canggihnya untuk jaga-jaga, Mills keluar pesawat dan melewati air di mana binatang misterius berenang di sekitarnya. Dia juga menemukan semua jasad krunya, dan sangat terpukul melihat bahwa tidak ada satupun awak pesawat yang selamat. Setelah memeriksa seluruh kerusakan pesawat, Mills menyadari bahwa kapsul penumpang ada di bagian badan pesawat lain yang mendarat di tempat berbeda. Dia kemudian mengirimkan pesan SOS lagi, yang menyatakan bahwa dirinya berada di planet yang belum dipetakan. Merasa terjebak dan putus asa, Mills mengambil senjatanya dengan niat untuk mengakhiri hidupnya, karena dia tahu bahwa pesawat tidak bisa berfungsi lagi, serta ditambah komunikasi sudah terputus. Namun, kenangan tentang putrinya membuat dia mengurungkan niatnya. Kemudian, Mills mengumpulkan semua kaset yang berisi pesan-pesan putrinya yang telah diterimanya sebelum terdampar di planet ini. Tiba-tiba sistem mendeteksi sebuah kapsul yang masih berfungsi di dekatnya, yang membuat Mills bergegas untuk memeriksanya dan terkejut, melihat penumpang bernama Koa, masih selamat. Ia pun segera membawa Koa keluar dari kapsul tersebut. Saat akan kembali ke pesawat, Mills melihat bekas jejak kaki yang sangat besar, yang mengungkapkan bahwa planet ini adalah bumi di 65 juta tahun yang lalu, dan berarti Mills dikelilingi oleh hewan purba yaitu dinosaurus. Ketika malam tiba, Mills tidur sambil memimpikan putrinya yang sedang menanyakan keberadaannya. Keesokan paginya, Mills bertekad untuk pergi dari bumi, hanya untuk bertemu kembali dengan putrinya. Dia menggunakan komputer pesawat untuk mencari bagian lain dari pesawat, namun sistem pemindai tidak dapat menemukannya. Setelah itu, Mills keluar untuk mengeksplorasi daerah tersebut dan menemukan tulang belulang besar yang mengungkapkan betapa berbahayanya hewan buas di sana. Dia juga tidak sengaja terkena semburan geyser atau mata air panas yang menyembur secara berkala, di mana dia belum pernah lihat sebelumnya. Setelah bangun, ia melihat sesuatu yang bersinar dari kejauhan dan menyadari bahwa setengah badan pesawat ada di gunung seberang yang cukup jauh. Alat pemindainya juga mengkonfirmasi benda itu adalah bagian pesawatnya, dan saat Mills mempertimbangkan jalur mana yang akan diambil, tiba-tiba dia diserang oleh seekor dinosaurus kecil yang juga menyeramkan. Setelah berjuang melawan hewan itu, Mills mendorongnya ke tanah dan memukulnya dengan senjata hingga mati.
Ada lebih banyak suara yang terdengar di sekelilingnya, dan saat Mills pergi untuk memeriksa, dia menemukan Koa telah kabur dari pesawat. Anak itu mulai berlari begitu melihat Mills, dan Mills mengejarnya sampai keduanya tergelincir, lalu mereka menemukan bangkai dinosaurus berukuran besar. Tiba-tiba, beberapa pohon mulai bergoyang dan Mills melihat sekelebat badan dinosaurus, sehingga dia langsung menarik Koa untuk kembali ke dalam pesawat. Saat dia mengobati luka Koa akibat kabur tadi, dia mencoba menjelaskan situasi dan kondisi pesawatnya, namun Koa tidak mengerti bahasa yang Mills gunakan, ditambah alat penerjemah di dalam pesawat juga sudah rusak. Untuk menjelaskan maksudnya, Mills menggunakan pasir yang ditabur di atas meja dan menggambar gunung ditambah bagian pesawat satunya, sambil mengisyaratkan bahwa keduanya harus ke sana agar dapat berkumpul dengan yang lain. Koa kemudian melihat gambar tersebut dan menggambar orang tuanya, karena dia hanya mengerti beberapa kata yang Mills ucapkan yaitu keluarga. Family. That's how you get home. They're on top of the mountain. Here. Karena kita ketahui tidak ada yang selamat selain mereka berdua, Mills terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa keluarganya Koa juga berada di gunung tersebut. Setelah itu, Mills mengirimkan pesan permintaan tolong lagi yang mengatakan bahwa dia telah menemukan satu penumpang yang selamat. Sementara di sisi lain, Koa menemukan rekaman-rekaman Nevin, putrinya Mills. Saat dia menonton semuanya, terungkap bahwa selama tahun pertama perjalanan, penyakit yang diderita Nevin semakin parah dan dia harus dirawat ke rumah sakit. Padahal selama beberapa bulan pertama, Nevin mengirimkan pesan yang terlihat bahagia kepada ayahnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Nevin menjadi kesal pada ayahnya karena ayahnya tidak ada di sana untuk menemaninya saat sakit. Kemudian, Mills memergoki Koa menonton rekaman-rekaman itu, yang membuatnya segera mematikannya dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat. Setelah persediaan disiapkan ke dalam tasnya, Mills dan Koa mulai berjalan menuju gunung, sambil memastikan untuk tidak mengeluarkan suara berlebih, supaya tidak dimangsa hewan buas. Perjalanan yang panjang dan melelahkan tersebut, membuat keduanya semakin akrab, karena Mills selalu menjaga Koa. Pada sore hari, Koa melihat sesuatu yang bersinar di langit, tetapi dia tidak bertanya pada Mills mengenai sinar itu. Beberapa jam berjalan membuat Koa merasa bosan, sehingga dia mengambil beberapa buah merah di sekitarnya, untuk melempar ke arah Mills untuk bercanda. Merasa kesal, Mills kemudian menggunakan pemindai untuk membuktikan bahwa buah ini beracun, dan menyuruh Koa untuk tidak lagi mengambilnya. Kemudian, seekor serangga yang cukup besar hinggap di leher Mills dan ketika ia menabok dengan tangannya terkena cairan lengket yang terlihat menjijikkan. Mills mencoba menghilangkannya dengan menggosok ke pohon, tetapi cairannya susah dilepas, ketika menempel dengan sesuatu, dan kejadian itu membuat Koa menertawakannya. Untuk membalasnya, Mills mencoba menyentuhnya. Kemudian, terdengar suara aneh yang datang dari balik bukit, dan keduanya menemukan seekor dinosaurus kecil yang sedang terjebak. Koa merasa kasihan dan berlari untuk membantunya keluar, yang menurut Mills terlalu berbahaya. Karena Koa tidak mendengarkan perkataannya, alias tidak mengerti bahasanya, Mills akhirnya membantunya agar cepat selesai. Makhluk kecil itu segera menjauh setelah bebas, namun hanya beberapa langkah kemudian, dia diserang oleh sekelompok dinosaurus pemakan daging. Mills menarik Koa untuk bersembunyi agar gerombolan tersebut tidak menyerang mereka. Setelah dinosaurus itu pergi, keduanya melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah air terjun untuk membersihkan diri dan mengisi botol air. Mills sempat putus asa ketika merasakan sakit pada lukanya, tetapi di saat melihat Koa, membuatnya teringat pada putrinya dan itu sudah cukup sebagai motivasi untuk terus melanjutkan perjalanan. Koa menemukan beberapa bunga dan memaksa Mills untuk memakaikan ke rambutnya. Beberapa menit kemudian, pemindai Mills kehilangan arah, sehingga ia memutuskan memanjat pohon untuk melihat sekeliling dan memindai ulang jalur tersebut. Tiba-tiba, ia mendapati serangga di tangannya dan menggoyangkan lengan untuk mengusirnya, tetapi gerakannya menyebabkan cabang pohon itu patah dan Mills jatuh, yang menyebabkan dislokasi pada bahunya. Sementara Koa membantu Mills agar tulang bahunya kembali ke posisi normal, tanpa diduga sekelompok dinosaurus mendengar suara itu dan mulai mendekat. Agar segera sembuh, Mills meminta Koa menginjak lengannya dengan sekuat tenaga sampai berhasil, dan segera mengambil senjata untuk menembak hewan buas tersebut yang sudah mengelilinginya. Dia juga menyuruh Koa untuk menjauh, dan begitu Koa sudah cukup jauh, Mills mengaktifkan beberapa bom kecil yang dengan cepat berhasil membunuh beberapa dinosaurus yang ada.
Sementara dinosaurus yang masih hidup terus berusaha menyerang Mills dan membuat Mills menembak satu persatu yang melompat ke arahnya. Sementara itu, sekelompok dinosaurus yang bisa terbang berkumpul di dekat Koa, sehingga dia harus bersembunyi di belakang pohon. Sayangnya, dinosaurus yang lain menemukannya dan ketika mereka hendak melompat ke arah Koa, Mills muncul dan membunuh semuanya. Namun, ada satu yang tidak terlihat oleh Mills dan Koa, yang kemudian menyeret Koa. Mills dengan cepat mengejarnya dan mengusir hewan itu dengan suara tembakan. Kini Koa tampak trauma dengan kejadian itu, sehingga Mills membiarkannya sendiri dulu. Ketika hari mulai gelap, Mills melakukan siulan, seperti yang biasa dilakukan bersama putrinya, dengan tujuan agar Koa bisa tenang. Trik itu tampaknya berhasil dan Koa merespon dengan bersiul dengan cara yang berbeda, dan akhirnya mau melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, keduanya sampai di goa di mana mereka memutuskan tidur di sana. Mills meletakkan beberapa alat sensor, yang akan memperingatkan mereka bila ada yang mendekat dan menggunakan pemindai untuk melihat langit, yang akhirnya membuatnya tahu bahwa sejumlah meteor akan jatuh ke bumi. Namun karena ukuran meteor tersebut kecil, Mills tidak terlalu memikirkannya. Koa kemudian mengalihkan perhatiannya dengan memperlihatkan bahwa dia membawa satu kaset Nevin. Meskipun awalnya Mills marah, namun akhirnya dia merasa terhibur dengan memutar kaset itu. Saat Mills ingin tidur, dia tidak bisa berhenti memikirkan Nevin yang ternyata sudah meninggal karena penyakitnya. Kemudian di malam hari, Mills terbangun oleh suara sensor yang mendeteksi bahaya. Ketika dia mengecek Koa, dia menemukan ada satu serangga yang masuk ke mulutnya dan dia segera menggunakan alat untuk membunuh serangga itu, dan untungnya Koa tidak apa-apa. Kemudian sensor kembali berbunyi, dan pada saat itu dinosaurus raksasa muncul dari mulut goa. Mills menembaknya beberapa kali sebelum mereka kabur lewat lubang kecil yang ada di belakang goa. Keduanya pun segera mencari jalan keluar lain, tanpa menyadari bahwa seekor dinosaurus yang hidup di dalam goa mengikuti mereka. Setelah berjalan jauh dan melewati ruang yang sempit, keduanya sangat kesal karena jalan tersebut buntu. Ketika Koa melihat Mills ingin menyerah, dia marah dan memaksanya untuk mencoba lagi. Karena Koa terus-menerus mengatakan keluarga, akhirnya membuat Mills marah sambil memberitahunya bahwa keluarga Koa sudah mati. Namun untungnya pada saat itu, Koa tidak dapat memahami bahasanya. Mills kemudian mendapatkan ide, menggunakan beberapa bom kecil untuk membuat ledakan supaya lubangnya terbuka. Dia lalu menyuruh Koa memeriksanya dan memberikan beberapa bom kecil untuk jaga-jaga. Koa kemudian merayap melalui lubang tersebut dan mengkonfirmasi bahwa ada jalan melalui lubang ini, sehingga Mills masuk mengikutinya. Sayangnya, lubang tersebut tiba-tiba runtuh akibat ledakan tadi, dan Mills yang kaget langsung berteriak di saat reruntuhan tersebut memisahkannya dengan Koa. Pada saat itu, Mills mendengar sesuatu yang mendekat ke arahnya, sehingga dirinya mengambil senjata dan kembali ke gua sebelumnya, kemudian menggunakan pemindai untuk mengetahui bahwa ada dinosaurus yang ingin memangsanya. Ketika makhluk itu mencoba menyerang dari belakang, Mills sudah siap dan langsung menembakinya. Tanpa diduga dinosaurus tersebut menghantamnya dan membuat Mills menjatuhkan senjata. Kemudian hewan itu menyerang Mills dan menggigit lengannya, tetapi untungnya Mills berhasil melawan sampai ia berhasil mengaktifkan alat pemindainya yang mengeluarkan cahaya terang hingga membuat dinosaurus itu kaget. Saat hewan itu lengah, Mills mengambil senjatanya dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Koa berhasil keluar dari goa. Dia berjalan sendirian dan menemukan tulang yang cukup panjang dan tajam, yang digunakannya sebagai senjata, dengan melumurinya dengan buah beracun dan memasukkannya ke dalam tas. Beberapa menit kemudian, Mills berhasil keluar dari goa dan ketika ia melihat sebuah meteor besar mendekat, ia menggunakan pemindainya untuk mengetahui bahwa ternyata meteor tersebut sangat besar dan akan menghantam bumi dalam beberapa jam. Meteor tersebut diprediksi oleh sistem pemindai, akan menyebabkan kepunahan pada semua makhluk yang ada di bumi. Ia pun segera mencari Koa dan mendengar teriakan Koa yang sedang dikejar oleh dinosaurus. Koa terlihat bersembunyi di dalam batang pohon, sementara Mills berlari ke arahnya,
Tetapi sial, ia tersandung dan jatuh ke dalam pasir hisap yang dengan cepat menenggelamkannya. Mills berteriak memanggil Koa, namun tubuhnya sudah 100% tenggelam, sampai tak bisa bersuara lagi. Koa yang mendengar panggilan Mills, mengumpulkan keberaniannya dan kemudian menjebak dinosaurus itu masuk ke dalam batang pohon, lalu meledakkannya menggunakan bom kecil. Setelah hewan itu mati, Koa langsung berlari ke arah pasir hisap dan menggunakan batang pohon untuk menolong Mills keluar dari lubang. Keduanya lalu kembali bersama, dan sambil berpelukan, Mills menjelaskan tentang bencana meteor yang akan terjadi, agar mereka secepatnya sampai ke gunung tujuan. Pada malam hari, keduanya akhirnya sampai di dasar gunung. Mills memberikan tali dan Koa mulai memanjat terlebih dahulu untuk mengaitkan tali. Kemudian dengan kemampuannya memanjat dan mengikat angkur tali, Koa berhasil membuat Mills naik dengan aman. Beberapa saat kemudian mereka berhasil sampai di bagian pesawat lain yang mereka tuju, dan Mills segera menyalakan komputer untuk memastikan apakah ada tim penyelamat yang datang. Sementara itu, Koa mencari keluarganya dan akhirnya mengetahui bahwa hanya dirinya lah satu-satunya penumpang yang selamat. Hal itu membuatnya marah besar ke Mills, karena telah membohonginya. Sambil menangis, Mills mengeluarkan foto Nevin, dan menjelaskan bahwa ia sudah kehilangan putrinya. Ia lalu menjelaskan kalau dirinya juga tidak mau kehilangan Koa yang telah dianggapnya sebagai keluarga. Koa yang mendengar hal itu pun, langsung memeluk Mills. Tiba-tiba, beberapa meteor yang masih berukuran kecil mulai jatuh ke bumi, sehingga Mills dan Koa berlari untuk masuk ke dalam kapsul darurat yang bisa terbang. Okay, check and launch sequence. Saat Mills ingin menekan tombol peluncuran, ada sebuah potongan meteor yang mengenai pesawat dan membuat kapsul tersebut jatuh dari gunung yang menyebabkan keduanya pingsan. Koa kemudian bangun terlebih dahulu dan langsung menekan tombol peluncuran, akan tetapi sistem menjelaskan bahwa kapsul tidak dapat diluncurkan dalam posisi terbalik. Saat Mills mulai sadar, seekor dinosaurus raksasa tiba-tiba datang dan mulai menyerang keduanya yang masih berada di dalam. Karena senjatanya terlempar jauh, Mills memutuskan keluar dari kapsul untuk mengambilnya, namun senjata tersebut tidak berfungsi. Sementara itu, dinosaurus lainnya datang untuk menyerangnya sehingga Mills berlari untuk bersembunyi di balik potongan pesawat, dan menyetel ulang senjatanya. Tiba-tiba, dinosaurus-dinosaurus tersebut mengelilinginya, yang menyebabkan Koa berinisiatif memutar video Nevin untuk mengalihkan fokus dinosaurus tersebut. Mills yang terpojok dan mulai putus asa, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menembak salah satu dinosaurus tersebut yang terkecoh dengan hologram anaknya. Kemudian Mills keluar untuk menyelamatkan Koa yang sedang diserang oleh dinosaurus satunya. Setelah beberapa tembakan yang mengenai dinosaurus tersebut, Mills akhirnya berhasil melumpuhkan semuanya. Dan berkat serangan dinosaurus tadi, membuat kapsul tersebut kembali ke posisi yang benar agar bisa terbang. Namun sebelum Mills masuk ke dalam, dinosaurus yang pernah dia tembak dari dalam goa muncul di sana dan mulai mengejarnya. Dengan rencana yang terlintas di kepalanya, Mills berlari ke tempat semburan air panas dan menjebak dinosaurus itu ke titik semburan. Sayangnya semburan itu tidak mengenainya, dan tanpa diduga Koa muncul untuk menusuk dinosaurus itu pas di mata menggunakan tulang beracun yang kemarin dibuat. Dinosaurus tersebut mulai hilang keseimbangan dan mengarah ke atas mata air panas. Kali ini, semburannya pas mengenai dinosaurus tersebut dan berhasil membuatnya melepuh hingga mati. Setelah itu, Mills dan Koa kembali ke kapsul dan berhasil melakukan peluncuran, sebelum meteor yang sangat besar menabrak bumi dan menyebabkan kepunahan pada semua makhluk bumi pada saat itu. Ketika kapsul meninggalkan atmosfer bumi, autopilot mengarahkan mereka ke titik pertemuan, di mana pesawat penyelamat telah menunggu keduanya. Dalam perjalanan pulang, Mills teringat kenangan dengan putrinya, dan Koa memegang tangan Mills yang sudah berhasil menyelamatkannya. Terima kasih sudah menonton ya sahabat 46M, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.